Desa Sumberjati tidak pernah benar-benar sepi. Setiap pagi suara ayam berkokok bersahutan, bercampur dengan gesekan sapu lidi yang membersihkan halaman. Ibu-ibu berjalan menuju warung dengan keranjang belanja di tangan. Sementara para lelaki berangkat kerja dengan motor tua yang suaranya khas memecah udara pagi. Di ujung jalan kecil desa itu, berdiri sebuah rumah sederhana bercat pucat yang mulai mengelupas di beberapa bagian. Rumah itu milik Rania dan suaminya, Arga. 5 tahun mereka menikah. Halaman kecil di depan rumah ditanami cabai dan bunga kertas yang dirawat Rania dengan telaten. Tidak besar, tidak mewah, tetapi cukup untuk menampung mimpi-mimpi kecil mereka. Arga bekerja di gudang bahan bangunan di kota. Ia berangkat sebelum matahari tinggi dan pulang saat langit mulai temaram. Rania menjalankan usaha kue dari rumah. Setiap subuh, ia sudah berada di dapur, mengaduk adonan, menunggu kukusan mengeluarkan uap panas yang memenuhi ruangan dengan aroma manis. Penghasilan mereka tidak banyak, tetapi cukup. Mereka jarang mengeluh. Setiap malam menjadi waktu yang paling mereka tunggu. Di teras rumah, ditemani segelas teh hangat, Arga bercerita tentang pekerjaannya, tentang teman yang suka bercanda, tentang atasan yang galak. Rania mendengarkan dengan senyum tipis, sesekali tertawa kecil. Kadang mereka membicarakan rencana masa depan, ingin memperbaiki dapur, ingin membeli motor baru, ingin suatu hari berjalan-jalan ke pantai yang belum pernah mereka kunjungi. Hidup terasa sederhana, dan dalam kesederhanaan itu, mereka merasa cukup. Sampai suatu hari, pertanyaan itu mulai datang. Awalnya terdengar ringan, diucapkan sambil tersenyum saat acara keluarga. "Kapan punya anak?" Rania ikut tersenyum. Arga menjawab dengan candaan. Namun pertanyaan itu tidak berhenti. Dan tanpa mereka sadari, kalimat sederhana itu perlahan menjadi bayangan yang mulai tinggal di dalam rumah mereka. Tahun ketiga pernikahan menjadi titik perubahan yang tidak pernah mereka rencanakan. Jika dulu pertanyaan tentang anak terdengar seperti candaan ringan, kini nadanya berbeda, lebih tajam, lebih sering. Setiap acara keluarga terasa seperti ruang ujian bagi Rania. "Sudah periksa belum? Jangan ditunda-tunda. Kasihan Arga, pengen jadi ayah." Ibu Arga mulai terang-terangan membandingkan. Menceritakan dengan bangga menantu lain yang baru setahun menikah sudah memiliki 2 anak. Setiap cerita itu seperti jarum kecil yang menusuk tanpa suara. Rania tetap tersenyum. Ia membantu di dapur. Ia menyajikan teh. Ia menjawab dengan nada ringan, seolah semuanya baik-baik saja. Namun, setiap kali pulang ke rumah, senyumnya menghilang. Di kamar yang lampunya redup, ia sering menatap langit-langit dalam diam. Dadanya terasa penuh, tapi ia tidak tahu bagaimana cara mengeluarkannya. Bisik-bisik tetangga mulai terdengar lebih jelas. "Sudah lama nikah, belum isi juga. Jangan-jangan mandul." Kata itu tidak pernah diucapkan langsung di depannya, tapi cukup keras untuk sampai ke telinganya. Suatu malam, dengan suara pelan dan hati-hati, Rania mengajak Arga berbicara. "Mas, kita periksa ke dokter ya." Arga yang sedang makan berhenti sejenak. Wajahnya berubah kaku. "Periksa apa?" tanyanya datar. "Soal kita." Arga menghela napas panjang. "Nanti saja." "Nanti kapan?" Sendok diletakkan sedikit lebih keras dari biasanya. "Aku capek, Ran. Jangan bahas ini terus." Itu pertama kalinya nada Arga meninggi karena topik itu. Sejak malam itu ada sesuatu yang berubah. Arga mulai sering pulang lebih malam dengan alasan lembur. Di meja makan, ia lebih banyak menatap layar ponsel daripada wajah istrinya. Jika Rania mendekat, ponsel itu segera dibalik atau dikunci. Percakapan mereka semakin pendek. Tawa di teras semakin jarang terdengar. Rumah yang dulu terasa hangat perlahan berubah menjadi ruang yang sunyi. Dan untuk pertama kalinya, Rania merasa sendirian di rumah yang ia tempati bersama suaminya sendiri.
Malam itu turun dengan sunyi yang terasa lebih berat dari biasanya. Hujan rintik membasahi halaman, meninggalkan bau tanah basah yang masuk lewat celah jendela. Arga pulang lebih awal, lalu masuk kamar mandi tanpa banyak bicara. Ponselnya tertinggal di meja ruang tamu. Rania sedang merapikan meja ketika layar ponsel itu menyala. Ia tidak berniat menyentuhnya. Ia bahkan sempat berpaling. Namun, notifikasi itu muncul sekali. Lalu sekali lagi. Dan sekali lagi. Kalimatnya singkat. "Aku kangen kamu." Jantung Rania serasa berhenti berdetak. Tangannya terasa dingin saat tanpa sadar mengambil ponsel itu. Tidak ada kata sandi. Layar terbuka begitu saja. Nama seorang perempuan yang tidak pernah ia dengar terpampang di atas layar. Rania menelan ludah, lalu membuka percakapan itu. Dunia seperti runtuh dalam hitungan detik. Panggilan sayang, candaan mesra, rencana bertemu diam-diam, foto-foto yang dikirim dengan emotikon hati. Tidak ada ruang untuk menyangkal. 5 tahun pernikahan mereka terasa seperti kaca yang retak perlahan. Dan malam itu, retakan itu terdengar jelas. Suara air kamar mandi berhenti. Pintu terbuka pelan. Arga keluar sambil mengeringkan rambutnya, lalu membeku ketika melihat Rania berdiri dengan ponsel di tangan. Wajahnya langsung pucat. "Ran, itu..." Rania tidak berteriak, tidak menangis. Ia hanya mengangkat layar ponsel itu sedikit lebih tinggi. "Apa ini, Mas?" Suasana rumah mendadak terasa sesak. Arga mencoba menjelaskan dengan suara terbata-bata. Katanya hanya teman kerja. Katanya tidak serius. Katanya hanya hilaf. Namun ketika Rania menyebut isi percakapan itu satu persatu, Arga terdiam. Dan tiba-tiba, ia menangis. Bahunya bergetar, tangannya menutup wajah. Ia terduduk di kursi seperti anak kecil yang tertangkap basah. "Aku salah. Aku hilaf. Aku takut kehilangan kamu." Ia memohon, berjanji akan mengakhiri semuanya malam itu juga. Bersumpah tidak akan mengulanginya lagi. Rania berdiri lama tanpa suara. Dadanya terasa kosong, seperti ada bagian dari dirinya yang hilang. Ia marah, ia terluka, ia hancur. Namun di balik semua itu, masih ada sisa cinta yang belum sepenuhnya mati. Dan pada akhirnya, dengan hati yang retak namun belum sepenuhnya patah, Rania memilih memaafkan. Perempuan pertama pergi setelah Arga bersumpah mengakhiri semuanya. Beberapa minggu, keadaan terlihat membaik. Arga pulang lebih cepat. Ia kembali duduk di teras pada malam hari, mencoba menghidupkan kembali kebiasaan lama mereka. Rania berusaha percaya. Ia menahan luka, menguburnya dalam-dalam, berharap waktu akan menyembuhkan. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Beberapa bulan kemudian, perubahan kecil kembali terasa. Arga lebih sering tersenyum sendiri saat menatap ponsel. Ia kembali membawa ponselnya ke kamar mandi. Percakapan mereka kembali pendek dan dingin. Dan suatu malam, Rania menemukan nama lain di layar. Perempuan kedua. Arga kembali menangis, kembali memohon, kembali mengatakan itu hanya kesalahan sesaat. Rania kembali memaafkan. Lalu datang perempuan ketiga. Terungkap dari foto makan malam yang ditandai di media sosial. Arga berdalih itu hanya teman. Ia kembali berjanji. Perempuan keempat terungkap dari struk hotel yang tak sengaja tertinggal di saku celana. Hari itu Rania menangis sendirian di kamar mandi, membungkam suaranya sendiri agar tidak terdengar keluar. Dan entah bagaimana, ia tetap bertahan. Sampai akhirnya perempuan kelima datang. Kali ini tidak ada tangisan panjang dari Rania. Tidak ada teriakan. Tidak ada pertanyaan berulang. Yang ada hanya rasa lelah. Beberapa hari setelah kabar itu sampai ke telinganya, seorang teman mengirim pesan singkat. "Aku tadi lihat Arga di mall, sama cewek, mesra banget." Tanpa banyak berpikir, Rania mengambil jaket dan pergi ke kota. Pusat perbelanjaan itu ramai seperti biasa. Lampu-lampu terang, suara musik, dan orang-orang yang lalu lalang. Rania menemukannya di lantai 2.
Arga berdiri di depan sebuah toko pakaian. Di sampingnya seorang perempuan muda menggandeng lengannya dengan santai. Mereka tertawa bersama, begitu lepas, begitu akrab. Rania berdiri beberapa meter dari mereka. Ia memperhatikan wajah Arga. Wajah itu tampak bahagia, ringan, hidup. Wajah yang sudah lama tidak ia lihat di rumah. Tidak pernah lagi muncul saat duduk berdua di meja makan. Tidak pernah hadir saat mereka berbicara tentang masa depan. Perempuan itu merapikan kerah baju Arga dengan gerakan lembut. Dan Arga tidak menolak. Di tengah keramaian itu, Rania merasa dunia menjadi sunyi. Tidak ada air mata yang jatuh. Tidak ada teriakan. Hanya satu perasaan yang perlahan tumbuh. Sebuah kehampaan yang dalam. Hari itu, sesuatu di dalam diri Rania benar-benar mati. Bukan lagi rasa percaya, bukan lagi harapan, tapi cinta yang selama ini membuatnya bertahan. Malam itu, rumah di ujung desa Sumberjati menjadi saksi pertengkaran paling keras selama 5 tahun pernikahan mereka. Rania menunggu Arga pulang dengan dada yang sudah dipenuhi kepastian. Ia tidak lagi ingin menebak-nebak, ia sudah melihat sendiri. Ketika Arga masuk rumah dengan wajah lelah dan mencoba bersikap biasa, Rania hanya berdiri di ruang tamu. "Aku lihat kamu di mall tadi," katanya pelan. Arga terdiam sepersekian detik, lalu tertawa kecil, mencoba mengelak. "Kamu salah lihat. Aku lihat dari dekat." Nada suara Rania datar, tidak tinggi, tidak gemetar. Justru itu yang membuat suasana semakin tegang. Arga mulai kesal. Ia merasa terpojok. Kata-katanya berubah tajam. "Kamu selalu curiga, karena kamu selalu bohong." Suara mereka meninggi. Untuk pertama kalinya, mereka saling berteriak tanpa menahan diri. Semua kekecewaan yang selama ini dipendam tumpah dalam satu malam. Dan di tengah emosi yang meluap, Arga mengucapkan kalimat yang tidak pernah bisa ditarik kembali. "Semua ini salah kamu. 5 tahun kita menikah, tapi kamu tidak bisa kasih aku anak." Ruangan mendadak sunyi. Kalimat itu menggantung di udara, lebih menyakitkan dari semua pengkhianatan sebelumnya. Rania tidak langsung menangis. Ia hanya menatap suaminya seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. "Aku sudah ajak kamu periksa berkali-kali." Suaranya pelan tapi tegas. Arga tertawa sinis. "Periksa buat apa? Aku sehat." Diamnya Arga setelah itu sudah cukup menjadi jawaban. Di saat itu juga, harga diri Rania runtuh. Ia menyadari bahwa selama ini, ia bukan hanya dikhianati, ia juga disalahkan. Air mata akhirnya jatuh, tapi bukan tangisan memohon seperti dulu. Tangisan itu lahir dari luka yang terlalu dalam untuk ditawar lagi. Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang berat. Lalu dengan suara yang hampir tak terdengar, Rania berkata, "Kita cerai saja." Arga terkejut. Ia menatap Rania seolah baru pertama kali melihat perempuan di depannya. Namun tidak ada permohonan kali ini. Tidak ada tangisan, tidak ada usaha untuk menahan. Ia hanya terdiam. Dan dalam diam itu, Rania tahu, pernikahan mereka memang sudah lama berakhir. Malam itu, bukan hanya rumah yang terasa dingin, tetapi dua hati yang akhirnya benar-benar berpisah. Setelah perceraian itu resmi, rumah di ujung desa Sumberjati terasa jauh lebih luas dan jauh lebih sunyi. Tidak ada lagi suara pintu dibanting, tidak ada lagi ponsel yang bergetar di meja makan, tidak ada lagi perdebatan. Namun, ketenangan itu bukan ketenangan yang menenangkan. Rania hidup sendiri. Ia tetap membuat kue, tetap menyapu halaman setiap pagi, tetap tersenyum pada tetangga, seolah tidak ada yang berubah. Padahal setiap malam, ia tidur dengan dada yang terasa kosong. Suatu malam, hujan turun deras disertai angin. Listrik di desa padam, rumah-rumah tenggelam dalam gelap. Rania duduk sendirian di ruang tamu yang hanya diterangi cahaya lilin. Bayangan di dinding tampak bergerak seperti sesuatu yang hidup. Entah dorongan apa yang membuatnya berdiri, ia mengenakan selendang dan melangkah keluar rumah. Udara malam terasa dingin dan basah. Jalanan desa licin oleh hujan. Tanpa tujuan jelas, kakinya membawanya ke pinggir desa,
ke arah sawah yang jarang ia lewati sendirian. Di sana berdiri sebuah pohon tua besar yang sudah ada sejak ia kecil. Akar-akarnya menjulur seperti tangan yang keluar dari tanah. Dan di bawah pohon itu ada seseorang. Seorang perempuan tua duduk bersila di atas tikar tipis. Rambutnya memutih, wajahnya dipenuhi keriput dalam, namun matanya tajam. "Akhirnya kamu datang juga," katanya pelan. Rania terdiam. Ia tidak ingat pernah mengenal perempuan itu. "Siapa, Mbah?" Suara Rania hampir berbisik. "Aku Sari. Orang-orang dulu memanggilku Mbah Sari." Angin berhembus lebih kencang, membuat daun-daun bergesekan seperti bisikan. Rania tidak tahu kenapa ia tidak merasa takut. Justru ada perasaan aneh, seperti sedang ditunggu. Mbah Sari menatapnya lama, seolah membaca isi kepalanya. "Hatimu penuh luka," katanya, "dan kamu belum selesai." Rania menelan ludah. "Kamu ingin dia merasakan sakit yang sama?" Pertanyaan itu menusuk tepat ke bagian terdalam yang selama ini ia sembunyikan bahkan dari dirinya sendiri. Ia tidak menjawab, namun ia juga tidak menyangkal. Hening beberapa saat, hanya suara angin dan sisa rintik hujan. Mbah Sari lalu mengambil sesuatu dari dalam kainnya. Sebuah kain kecil berwarna gelap dilipat rapi. "Ini baru permulaan," katanya, sambil menyerahkan kain itu. "Kalau kamu benar-benar ingin keadilan dengan caramu sendiri, kamu harus siap membayar." "Bayar apa?" tanya Rania lirih. "Ketenangan hidupmu sendiri." Rania memandang kain itu di tangannya. Kecil, ringan, tapi terasa berat seperti membawa keputusan besar. Dalam benaknya terlintas wajah Arga, tertawa bersama perempuan lain. Terdengar kembali kalimat yang menuduhnya tidak mampu memberi anak. Dadanya kembali panas. Malam itu, di bawah pohon tua yang menjadi saksi, Rania tidak mengatakan iya, tapi ia juga tidak mengatakan tidak. Dan saat ia melangkah pulang dengan kain kecil tersembunyi di genggamannya, ia tahu, ia baru saja memilih jalan yang gelap. 3 hari setelah pertemuan di bawah pohon tua, sesuatu mulai berubah. Bukan pada Rania, melainkan pada Arga. Awalnya hanya gangguan kecil. Saat hendak tidur, ia merasa seperti ada suara lirih memanggil namanya. "Arga." Ia terbangun dan menyalakan lampu. Kamar kosong. Pacarnya yang tidur di sampingnya tidak mendengar apapun. Ia menganggapnya hanya lelah. Namun malam berikutnya suara itu datang lagi. Lebih jelas, lebih dekat. Kadang terdengar seperti bisikan tepat di belakang telinganya. Kadang seperti berasal dari sudut kamar yang gelap. Saat lampu dipadamkan, bayangan di dinding tampak bergerak tidak wajar. Seolah ada sesuatu berdiri di sana, memperhatikannya. Arga mulai sulit tidur. Wajahnya pucat, emosinya mudah meledak. Hal-hal kecil membuatnya marah. Ia membentak tanpa alasan. Ia curiga pada orang-orang di sekitarnya. Pacarnya mulai menjauh. "Kamu berubah," kata perempuan itu suatu malam. "Aku takut lihat kamu sekarang." Arga tidak bisa menjelaskan. Ia sendiri tidak mengerti apa yang terjadi. Di tempat kerja, ia kehilangan fokus. Barang salah hitung, pesanan terlambat dikirim. Teguran datang dari atasan. "Kalau kamu tidak bisa kerja dengan benar, lebih baik istirahat saja," ancam atasannya. Arga mulai merasa dunia menekannya dari segala arah. Sementara itu, kabar tentang perubahan Arga sampai ke telinga Rania melalui bisik-bisik tetangga. "Kamu dengar, Arga sekarang sering ngomong sendiri. Katanya sering ngamuk juga." Rania hanya mengangguk kecil, pura-pura tidak peduli. Namun malam itu, saat ia duduk sendirian di ruang tamu dengan lampu redup, ia teringat kain kecil yang tersimpan di dalam lemari. Ia belum melakukan apa-apa lagi, tapi kejadian itu sudah dimulai. Untuk pertama kalinya sejak perceraian, Rania tidak merasa menjadi korban. Ia merasa memiliki kendali, dan di sudut hatinya yang paling gelap ada rasa puas yang perlahan tumbuh. Bukan karena ia bahagia, tetapi karena kini rasa sakit itu tidak lagi ia tanggung sendirian. Awalnya,
Rania merasa semuanya berjalan sesuai keinginannya. Arga tertekan, hidupnya berantakan. Orang-orang mulai membicarakan perubahan anehnya. Namun, gangguan itu ternyata tidak berhenti pada Arga. Malam-malam, Rania perlahan berubah. Ia mulai merasa seperti ada yang memperhatikannya. Saat menyapu dapur, ia merasakan tatapan dari arah ruang tengah. Ketika menoleh, tak ada siapa-siapa. Hanya kursi kayu dan jendela yang tertutup rapat. Lampu rumahnya beberapa kali berkedip, padahal listrik di desa tidak sedang padam. Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin hanya kabel longgar. Suatu sore, kursi di ruang tamu tiba-tiba terjatuh sendiri. Tidak ada angin, tidak ada gempa kecil. Hanya suara kayu yang menghantam lantai, membuat jantungnya melonjak. Rania mulai tidur dengan lampu menyala. Namun, cahaya tidak mengusir semuanya. Di sudut kamar, bayangan hitam sering terlihat sekilas. Berdiri diam, tidak bergerak. Menghilang saat ia menatapnya terlalu lama. Ia mulai bermimpi buruk setiap malam. Dalam mimpinya, ia berdiri kembali di bawah pohon tua. Tapi kali ini, Mbah Sahri tidak tersenyum. Wajahnya gelap, dan di belakangnya berdiri sosok-sosok tanpa wajah. "Kamu sudah memilih." Suara itu bergema. Rania terbangun dengan nafas terengah dan tubuh basah oleh keringat. Suatu dini hari, ketika ia akhirnya tertidur karena kelelahan, ia merasakan sesuatu yang membuat darahnya membeku. Kasur di ujung kakinya perlahan turun. Seperti ada yang duduk di sana. Rania tidak berani membuka mata. Nafasnya ditahan. Tubuhnya kaku. Beberapa detik terasa seperti berjam-jam. Lalu, kasur itu kembali ringan. Ketika ia memberanikan diri melihat, kamar itu kosong. Sejak malam itu, Rania menyadari satu hal. Harga yang dulu ia anggap kecil, sekedar kain kecil dan keputusan dalam gelap, bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan sepenuhnya. Apapun yang ia panggil, kini tahu jalan pulang. Dan bayaran itu mulai menagih. Kabar tentang Arga datang bertubi-tubi. Ia kehilangan pekerjaannya setelah beberapa kali membuat kesalahan fatal. Atasannya tidak lagi bisa mentoleransi amarah dan ketidakhadirannya. Pacarnya pergi tanpa pamit. Kontrakannya berakhir lebih cepat karena ia beberapa kali membuat keributan di malam hari. Tetangga mengeluh karena Arga sering berteriak sendiri, tertawa tanpa sebab, atau berbicara pada sesuatu yang tidak terlihat. Akhirnya keluarganya datang dari desa sebelah dan membawanya pulang. Ia tidak stabil, begitu kata orang-orang. Ada yang bilang Arga sering menatap kosong berjam-jam. Kadang ia tertawa kecil seperti mendengar lelucon yang tidak dimengerti siapapun. Kadang ia memanggil nama seseorang yang tidak ada. Beberapa kali ia bahkan tidak mengenali ibunya sendiri. Semua yang dulu membuatnya merasa kuat, pekerjaan, perempuan, kebebasan, runtuh satu persatu. Dan Rania mendengar semuanya. Ia mendapatkan apa yang dulu sempat terlintas di hatinya. Arga tidak akan menyakiti perempuan lain lagi. Arga tidak akan tertawa bahagia bersama orang lain. Arga hancur. Namun anehnya, rasa lega tidak pernah datang. Yang ada justru ruang kosong yang lebih besar dari sebelumnya. Setiap malam gangguan di rumahnya semakin nyata. Bayangan di sudut ruangan kini terasa lebih dekat. Mimpi buruk datang tanpa jeda. Kadang ia terbangun dengan perasaan seperti ada tangan dingin menyentuh pergelangan kakinya. Dan di sela ketakutan itu, muncul sesuatu yang lebih berat. Rasa bersalah. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri. Apakah ini yang ia inginkan? Apakah penderitaan Arga benar-benar menyembuhkan lukanya? Jawabannya tidak pernah iya. Suatu sore, dengan hati gelisah, Rania kembali ke pinggir desa. Ia mencari pohon tua itu, mencari sosok yang pertama kali menawarkan jalan gelap. Namun tempat itu kusung. Tidak ada tikar, tidak ada jejak duduk, tidak ada Mbah Sari. Ia bertanya pada beberapa orang tua di desa tentang nama itu. Mereka saling berpandangan bingung. Di sini tidak ada Mbah Sari, kata salah satu dari mereka pelan. Sudah puluhan tahun tidak ada orang dengan nama itu. Darah Rania terasa surut dari wajahnya. Jika perempuan itu bukan bagian dari desa, lalu siapa yang ia temui malam itu?
Angin berhembus melewati pohon tua, membuat daun-daun bergesekan seperti bisikan yang ia kenal. Disitulah Rania akhirnya menyadari sesuatu yang terlambat. Ia telah membuka pintu, dan kini ia sendirian menghadapi akibat dari pilihannya sendiri. Beberapa bulan berlalu sejak malam-malam penuh bisikan itu. Desa Sumberjati kembali seperti dulu. Ayam tetap berkokok setiap pagi. Ibu-ibu tetap menyapu halaman. Anak-anak berlarian di jalan kecil yang berdebu. Hidup berjalan seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Namun rumah di ujung desa itu tak pernah benar-benar hangat lagi. Rania masih tinggal di sana. Ia masih menerima pesanan kue, masih menyapa tetangga dengan senyum tipis yang sopan. Tetapi senyum itu tidak pernah sampai ke matanya. Tanaman di halaman tumbuh liar, tak lagi dirawat dengan penuh perhatian seperti dulu. Beberapa pot retak dibiarkan begitu saja, seolah mencerminkan sesuatu di dalam dirinya yang juga tak lagi utuh. Gangguan-gangguan itu memang perlahan berkurang. Tak ada lagi kasur yang terasa turun di ujung kaki. Tak ada lagi kursi yang jatuh sendiri. Namun rasa diawasi itu tetap tinggal. Dan yang lebih berat dari semua bayangan adalah kenyataan di dalam hatinya sendiri. Ia hidup, ia makan, ia bekerja, ia berbicara. Namun ia tidak pernah benar-benar merasa damai. Sesekali kabar tentang Arga masih terdengar. Ia kini lebih banyak diam. Tatapannya kosong. Keluarganya membawanya berobat ke sana kemari, berharap ada penjelasan medis atas apa yang terjadi. Sebagian orang menyebutnya gangguan jiwa, sebagian lagi hanya berbisik-bisik. Rania tidak pernah lagi mencoba mencari tahu lebih jauh. Ia belajar satu hal yang tidak pernah diajarkan siapapun padanya. Perselingkuhan menghancurkan kepercayaan, namun dendam menghancurkan jiwa. Arga kehilangan kewarasannya, Rania kehilangan ketenangannya, dan keduanya sama-sama membayar mahal. Pada sore hari ketika matahari turun perlahan di balik sawah, Rania sering duduk sendiri di teras. Ia memandang jalan kecil yang dulu ia lewati bersama Arga. Bukan cinta yang ia rindukan, melainkan dirinya yang dulu, yang sederhana, yang percaya, yang belum mengenal jalan gelap. Desa Sumberjati tetap hidup seperti biasa. Namun kisah mereka tinggal sebagai pengingat yang tak pernah diucapkan dengan lantang, bahwa luka yang tidak disembuhkan bisa berubah menjadi kehancuran, dan bahwa setiap pilihan memiliki harga, terutama pilihan yang lahir dari dendam. Karena jalan gelap selalu meminta bayaran, selalu.